Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Next Team ya. Jadi ceritanya kali ini Next Team ikut BNI Hackathon yang diselenggarakan oleh BNI dan Startup Singoedan Malang atau stasiun ya. Jadi langsung saja, sebenarnya video ini untuk demo, tapi sebelum demo mungkin bisa saya kasih introduce dulu tentang sehatku ini. Jadi apa sih masalah yang dihadapi oleh si sehatku ini? Jadi yang pertama adalah self diagnose atau diagnosa sendiri ya. Jadi itu sering dijumpai ya, bahkan mungkin kita sendiri melakukannya. Tetapi banyak sekali artikel atau banyak sekali komentar dari para ahli kalau self diagnose itu sebenarnya bahaya. Karena apa? Kalau salah penanganan itu jatuhnya nanti penyakitnya nggak malah sembuh ya, tapi dia malah tambah parah seperti itu ya. Jadi sering kita melakukannya terlihat sepele, tapi pertolongan pertama yang tepat dan cepat itu sangat diperlukan jika teman-teman semua terkena satu penyakitnya. Yang kedua adalah medical record. Nah, ini adalah kebiasaan orang Indonesia ya. Kertas, 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 kertas everywhere. Data medical record dikumpulkan, tapi yang bisa baca cuma dokter dan tidak dimanfaatkan. Jadi datanya mubazir ya. Jadi nggak ada proses pengolahan ya. Jadi datanya mubazir seperti itu saja. Jadi izinkan kami perkenalkan yang namanya Sehatku. Jadi Sehatku adalah sebuah platform untuk membantu mendiagnosa dan memberi saran pertolongan pertama pada pasien ya. Yang mana nanti dengan berbasis data rekam medik yang diolah dengan kecerdasan buatan. Nah, seperti itu misalnya. Oke, jadi langsung saja kita demo di sini. Jadi di sini ada dua platform ya sebenarnya. Oke, kita tunjukkan yang pertama yang mobile. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Teman-teman akan diberi kuesioner seperti ini, atau bahasa anak kuliahnya itu sistem pakar ya. Jadi nanti misalnya ini sebagai contoh saja, teman-teman mengalami gejala apa hari ini. Misalnya saya pilih mual. Oke, saya mual. Nah, nanti dilanjutkan lagi. Apakah mualnya ini pagi hari kah, siang hari kah, malam hari kah, atau mungkin tiba-tiba. Nah, misalnya kita pilih yang pagi hari. Nah, jadi dengan adanya beberapa pertanyaan filter untuk mendiagnosa satu penyakit, jadi teman-teman nggak self diagnosis sendiri. Jadi nanti dimunculkan seperti ini, diagnosanya apa, kemungkinan penyebabnya apa, pencegahannya apa, dan mungkin saran untuk peredah. Nah, untuk revenue streamnya sendiri sama ya seperti aplikasi healthcare hacker lainnya, yaitu bisa konsultasi lebih lanjut ataupun pesan obat dari sini. Ini yang pertama. Jadi mungkin ini terlihat sederhana, tapi ini menggunakan metode yang namanya sistem bakar. Jadi jawaban-jawaban bakar direkam dijadikan codingan seperti ini. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah data-data medical record. Misalnya di sini adalah data pasien, data diabetes. Itu nanti diolah seperti ini, lalu dijadikan API. Ya, mungkin sebentar saya start dulu ya API-nya. Oke, Python main.py. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Jadi nanti bisa dipakai sebagai forecasting ataupun dipakai sebagai acuan. Kira-kira kalau glukosa saya sekian, terus tekanan darah sekian, ketebalannya sekian, BMI saya sekian, apakah saya beresiko terkena diabetes atau tidak. Jadi selain teman-teman dikumpulkan datanya, teman-teman juga bisa memprediksi seberapa risiko teman-teman semua terkena sebuah penyakit seperti itu. Jadi nanti outputnya berupa API. Oke, kita coba buka dulu di Postman ya. Oke, ya ini pakai Flux saja. Kalau metodenya ini pakai yang namanya SGBus ya kalau nggak salah. Ya SGBus kalau nggak salah. Classification. Oke, masih loading sebentar. Oke, kita tunggu. Oke, kita switch workspace dulu kayaknya ya. Nah, gila, switch dulu workspace-nya. Wah, sebentar jaringan saya agak lemot. Belajar di sini. Oke, kita switch. Jadinya nanti outputnya API ya seperti ini. Jadi nanti teman-teman misalnya sehabis melakukan medical check up, terus nanti didapat datanya, jadi teman-teman langsung bisa memeriksa nih atau melihat historinya seperti itu. Oke, sebentar.
data Archon resets. Bener nggak portnya bener. Oh bener. Oh iya, parsing reloading. Wow. Wait, what happened? Harusnya bisa sih. Nah ya, jadi kalau misalnya glukosanya 0, blood pressure-nya 120 kan berarti kan kalau kadar normal gula darah misalnya 200 ya. Oh, berarti di bawah, berarti teman-teman tidak beresiko. Seperti itu. Nah, itu untuk sekilas tentang platform sehatku dari Next Team Indonesia. Nah, untuk nextnya mungkin kami berencana pakai ini sih, GCP Cloud Healthcare. Kebetulan dalam tim kami juga sedang eksplorasi tentang machine learning, terutama untuk dunia kesehatan ya. Jadi mungkin nanti data storage-nya, terus data processing-nya akan dilakukan berbasis cloud seperti itu. Jadi ini cuman contoh sederhana saja bagaimana data rekam medik orang-orang di Indonesia itu tidak mubazir tapi bisa diolah seperti itu. Sekian dari kami, Next Team Indonesia. Semoga solusi dari kami memang benar-benar bisa membantu rakyat Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.